Kita semua tahu ini adalah gambar dari loop ya. Jadi loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung yang digunakan untuk memperbesar sudut penglihatan. Biasanya loop ini digunakan untuk membaca, jadi untuk membesarkan tulisannya. Jadi seperti ini ya. Atau bisa juga digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Ya misalkan tukang reparasi jam atau sesuatu yang butuh detail gitu ya, agar benda-benda yang kecil itu akan terlihat lebih besar. Oke, nah perbesaran sudut penglihatan itu disebut dengan perbesaran anguler atau perbesaran sudut, dilambangkan sebagai MA. Nah, itu artinya anguler atau sudut. Oke, nah untuk memanfaatkan lensa cembung sebagai loop, maka benda harus diletakkan di ruang satu. Masih ingat ruang satu itu kalau di lensa cembung adalah daerah di antara lensa dengan titik F, F1 ya, karena kan depan ya, atau 0 lebih kecil S lebih kecil F. Atau paling jauh sejauh-jauhnya di titik fokus, agar sifat bayangannya yang terjadi adalah maya, tegak, diperbesar. Oke. Berikutnya kita ke perbesaran anguler atau perbesaran sudut dari loop. Jadi misalkan di sini ada seorang pengamat sedang mengamati benda tanpa loop. Ini bendanya ya, jadi yang warna ungu ini bendanya setinggi H diamati oleh ini mata pengamatnya. Nah, jarak dari benda ke pengamat ini sebesar SN. SN itu apa? SN itu adalah istilah lain atau nama lain dari PP. PP itu masih ingat ya, di part sebelumnya PP adalah punctum proximum. Punctum proximum itu titik dekat mata. Titik dekat merupakan jarak benda terdekat yang masih bisa dilihat dengan jelas oleh mata. Kalau misalkan mata normal, maka PP-nya 25 cm. Kalau misalkan rabun dekat atau hipermetropi, maka PP-nya lebih dari 25 cm. Dan kalau misalkan pada penderita miopi atau rabun jauh, nilai dari PP kurang dari 25 cm. Nah, di sini pada loop maupun nanti di part berikutnya mikroskop dan teropong, PP itu seringkali diganti dengan istilah SN. Jadi kalau kalian menemukan rumus SN itu sama dengan PP. Jadi SN selalu sama dengan PP, yaitu adalah titik dekat mata. Jadi di sini kalau misalkan anggapannya ini mata normal ya, mata normal ini melihat benda tanpa loop, maka di sini ada istilahnya namanya sudut penglihatan. Nah, sudut penglihatan itu caranya gini, dari ujung benda ya, kita tarik garis ke ini, ke tempat lensa mata dari pengamat ini. Nah, seperti ini. Maka ini kan membentuk segitiga, dan sudut yang dibentuk antara garis merah sama garis hitam atau sumbu utama ini disebut sudut penglihatan atau alfa. Jadi di sini alfa adalah sudut penglihatan tanpa loop. Nah, terus gimana kalau misalkan orang ini mengamati benda dengan loop? Gini, ini dengan loop ya, dan kondisinya adalah mata normal berakomodasi maksimum. Masih ingat berakomodasi maksimum itu berarti lagi lihat benda yang dekat. Ya. Tapi di sini karena dia melihatnya pakai loop, berarti yang dilihat itu sebenarnya adalah bayangan, bukan benda. Ya, jadi di sini kalau berakomodasi maksimum, maka jarak bayangannya atau S-aksen sama dengan titik dekatnya, SN atau PP. Tapi ingat ya, kalau pada mata S-aksen, bayangan itu selalu di depan lensa. Jadi di sini S-aksen sama dengan minus, dikasih tanda minus, minus PP atau minus SN. Oke, kalau gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah loop ya, loop kan lensa cembung. Lalu di sini di depan loop saya letakkan benda. Benda setinggi H dengan mata pengamat berada di sini. Nah, benda ini diletakkan sejauh S dari loop. Oke, maka kita gambar pembentukan bayangannya. Prinsipnya sama seperti menggambar bayangan pada lensa cembung. Jadi kita pakai 2 dari 3 sinar istimewa. Dalam hal ini kita pakai sinar pertama dan sinar ketiga. Sinar pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi kita gambar sinar datang sejajar sumbu utama, kita lewatkan di ujungnya benda. Seperti ini sinar pertama. Dibiaskan melalui titik fokus F2. Nah, ini ya. Lalu kita pakai sinar yang ketiga. Sinar datang menuju atau melalui titik pusat lensa. Jadi kita hubungkan garis antara ujungnya benda dengan titik O. Ini sinar 3. Tidak dibiaskan, tetapi diteruskan. Oke, jadi kita dapatkan 2 sinar bias, sinar ini dan sinar ini. Dari 2 sinar bias, kita perpanjang ke kiri ya, biar ketemu ya, berpotongan di satu titik. Nah, di sini perpotongannya. Kalau berpotongan di sini, berarti kan terletak di atas sumbu utama, berarti bayangannya tegak. Kita tarik garis dari sumbu utama ke atas, berarti ini adalah bayangannya, setinggi H aksen. Dan letak bayangannya itu S aksen sama dengan min SN, terletak di titik dekat mata orang itu. Oke? Nah, di sini kalau kalian lihat sudut penglihatannya adalah beta sekarang ini.
Ya, bukan alfa lagi, karena sudah pakai loop, lebih tinggi, berarti beta. Nah, perbesaran anguler atau perbesaran sudut itu rumusnya tangen beta per tangen alfa, atau Sn per S. Kenapa kok bisa Sn per S? Gini, kita sekarang hitung tangen beta. Tangen beta itu kan ini. Beta itu kan ini. Perhatikan segitiga ini. Segitiganya yang benda ini, setinggi H. Ini H, ini berarti kan S ya. Ini H, ini S, ini beta. Berarti tangen beta itu sama dengan depan per samping kan. Depannya berarti H. Sampingnya berarti S. Sedangkan yang tanpa loop, yang di sini, berarti tangen alfa sama dengan depan per samping. Depannya kan H. Sampingnya berarti kan Sn atau PP, di sini Sn aja ya. Nah, seperti ini. Berarti kalau MA itu sama dengan tangen beta per tangen alfa, tangen beta itu apa? H per S. Tangen alfa itu apa? H per Sn, berarti per H per Sn. Ya, dikali balik, berarti H per S dikali Sn per H. H-nya bisa dicoret, sehingga tinggal Sn per S. Oke? Atau bisa juga kita pakai rumusnya lensa biasa. M itu kan min S aksen per S, ya kan? Min S aksen per S. S aksennya ini min Sn. Berarti kan kalau min S aksen, ya Sn kan? Jadi tinggal Sn per S. Jadi pembuktian rumus MA sama dengan Sn per S bisa pakai caranya lensa, pakai rumus min S aksen per S, bisa juga pakai rumus ini, perbesaran sudutnya, yaitu tangen beta per tangen alfa. Tangen beta berarti tangen dari sudut penglihatan ketika dilihat dengan loop. Sedangkan tangen alfa itu tangen dari sudut penglihatan ketika pengamat ini melihat tanpa loop. Oke, paham ya? Berikutnya, bagaimana kalau misalkan pengamat dengan mata normal ini melihat benda dengan loop, tetapi dia tidak berakomodasi. Tidak berakomodasi itu artinya bayangannya jatuh di titik jauhnya. Kalau orang normal, itu S-aksennya berarti kan sama dengan minus tak terhingga. Masih ingat ya? Titik jauh dari mata normal itu tak terhingga. Berarti S-aksennya, bayangannya jatuh di tempat yang sangat jauh. Min tak terhingga. Gambarnya seperti ini. Sama loop. Lalu di sini bendanya sekarang diletakkannya di titik F1. Berarti kan di sini, ini yang membedakan sama yang berakomodasi maksimum tadi. Kalau berakomodasi maksimum, benda diletakkan di ruang 1, antara titik O sama F1. Kalau tidak berakomodasi, benda ini pas di titik F1. Ya, masih ingat ya di depan tadi, untuk memanfaatkan lensa cembung sebagai loop, maka benda harus diletakkan di ruang 1, antara O dan F1, atau sejauh-jauhnya di titik fokus atau titik F1. Nah, di sini bagaimana kalau benda ini diletakkan di titik F1? Karena benda diletakkan di titik fokus F1, maka jarak benda S sama dengan jarak fokus F. Oke, kita gambar pembentukan bayangannya. Sama, kita pakai sinar pertama dan sinar ketiga. Sinar pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus F2. Sinar ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa, tidak dibiaskan, tapi diteruskan. Kalau kalian perpanjang, sinar bias pertama dan sinar bias kedua ini sejajar, tidak akan pernah berpotongan, sehingga bayangannya terletak di jauh tak terhingga. Makanya gini, kalau misalkan benda itu diletakkan di titik F1, maka bayangan akan jatuh di titik yang sangat jauh, di titik tak terhingga. Dalam hal ini berarti pengamat ini sedang mengamati benda dengan loop dengan tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Oke? Jadi ini rumusnya ya, rumus umum dari perbesaran anguler atau perbesaran sudut dari loop. Tadi kan MA sama dengan Sn per S gitu ya. Nah, terus di sini ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau misalkan mata normal tidak berakomodasi. Kalau mata normal tidak berakomodasi, masih ingat tadi ya, berarti kan bayangannya itu jatuh di tempat yang jauh tak terhingga. Dan karena terletak di depan lensa, berarti negatif. Ingat ya, S-aksen pada mata atau juga alat-alat optik itu selalu negatif. S-aksen sama dengan minus tak terhingga. Nah, kalau S-aksen sama dengan min tak hingga, maka rumusnya MA sama dengan Sn per F. Nah, kok bisa berubah dari Sn per S jadi Sn per F? Gini, kita ke rumusnya lensa. Ya, lensa itu kan 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S-aksen. Ya kan? Kita masukkan S-aksennya min tak hingga. Berarti 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per min tak hingga. Oke, berarti 1 per F sama dengan 1 per S. Ini kan minnya kita kenakan ke plus, berarti jadi min di sini. Berarti 1 per tak hingga. Ini kan, 1 per tak hingga itu berapa? 1 per tak terhingga itu 0. Ya, jadi kalau 1 per S dikurangi 1 per tak hingga, 1 per S dikurangi 0, ya sudah 1 per S atau 1 per F sama dengan 1 per S. Kalau 1 per F sama dengan 1 per S, ya berarti F